warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarni dengan NIM 8572835999, Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini saya sedang mengerjakan tugas filsafat 2 dengan tutor saya, Ibu Lili Rismeni, SPD MPD UP BJJ UT Serang. Aku Sokrames setino ping Filsafat mengawasi dengan cara menetapkan batas wilayah kajian ontologi, menguji keabsahan cara dan metodenya agar bebas dari kebohongan, epistemologi, serta memastikan pemanfaatnya tidak merusak moral dan kemanusiaan masuk dalam aksiologi. Filsafat memperkuat dengan cara menyediakan fondasi logika yang kokoh, mendobrak kemacetan teori, serta menyatukan berbagai cabang ilmu yang berbeda agar bisa saling bekerja sama. Filsafat ilmu bertindak sebagai pengawas mutu sekaligus fondasi bagi ilmu pendidikan. Mengawasi dan memperkuat eksistensinya. Ontologi, cara kerjanya. Filsafat ilmu memastikan bahwa objek yang dipelajari ilmu pendidikan itu jelas, nyata, terpisah dari ilmu lainnya. Filsafat menegaskan bahwa pendidikan bukan sekedar transfer data, melainkan proses memanusiakan manusia. Contoh, filsafat menjaga agar pendidikan tidak bergeser menjadi sekedar pabrik pekerja. Ketika kurikulum terlalu fokus pada industri, filsafat mengingatkan bahwa hakikatnya peserta pendidik adalah manusia yang punya potensi unik, bukan sebuah robot. Dan memperkuat eksistensi epistemologi. Cara kerja filsafat menguji metode, teori, dan cara memperoleh pengetahuan dalam pendidikan agar benar-benar valid, objektif, dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bukan sekedar mitos atau cocok. Contoh, sebelum metode belajar baru, misal game-based learning, diterapkan secara rasional, filsafat ilmu menuntut adanya riset, empiris, uji coba, dan landasan teori yang kuat untuk membuktikan bahwa metode tersebut memang efektif secara ilmiah. Mengawasi dan memperkuat nilai-nilai aksiologi. Cara kerja filsafat ilmu mengawal agar ilmu pendidikan tidak bebas nilai, melainkan terikat nilai. Filsafat memastikan perkembangan teknologi pendidikan tetap selaras dengan etika, moral, dan kegunaan bagi masyarakat. Bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Yang bermakna dan bernilai memperkuat perkembangan filsafat ilmu melalui 3 aspek utama. Yang pertama, penguatan ontologi, hakikat ilmu. Pendidikan yang bermakna melatih individu untuk tidak sekedar menghafal fakta, melainkan memahami hakikat, struktur, batas-batas, memperkaya kajian tentang apa yang nyata dan dapat diketahui. Epistemologi, cara memperoleh ilmu. Pendidikan yang bernilai mendorong berpikir kritis, sehat, dan metode ilmiah yang valid. Ini berkontribusi langsung pada filsafat ilmu dalam menguji keabsahan, metodologi, dan proses penemuan pengetahuan baru. Penguatan aksiologi, etika, dan nilai ilmu. Pendidikan yang berbasis nilai menekankan tanggung jawab, moral, dan dampak sosial dari ilmu pengetahuan ini memperkuat dimensi aksiologi filsafat ilmu, memastikan bahwa perkembangan iptek tetap berjalan beriringan dengan etika kemanusiaan. Mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analis? Ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Ontologi membedah apa, menemukan hakikat dan akar masalahnya secara jelas. Misalnya, apa esensi masalah karakter atau kurikulum yang sebenarnya terjadi. Epistemologi membedah bagaimana mengevaluasi metode, proses, dan cara penyelesaiannya masalah tersebut agar tepat sasaran secara ilmiah. Aksiologi membedah untuk apa? Menjaga agar solusi yang diambil tetap bernilai guna, etis, bermanfaat bagi kemanusiaan.
Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misal dalam kurikulum atau proses pembelajaran. Dalam kurikulum, penerapan menentukan apa yang penting diajarkan dan untuk apa ilmu itu digunakan. Contoh konkret, penyusunan mata pelajaran yang seimbang antara teori ilmu, pengetahuan, pembentukan karakter atau moral siswa seperti kurikulum merdeka. Dalam proses pembelajaran, penerapan menentukan bagaimana cara siswa mendapatkan pengetahuan secara ilmiah, bukan sekedar penghafalan. Contoh konkret, penggunaan metode pembelajaran berbasis masalah, problem-based learning, di mana siswa diajak berpikir kritis, mengamati masalah, mencari data, menganalisis, menarik kesimpulan sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.